Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini ya market cenderung masih slow. Kita masih dalam posisi weekend. Tidak terlalu banyak news teman-teman untuk perdagangan kemarin serta hari ini kemungkinan juga ya market akan sangat-sangat flat ya. Kalau kita perhatikan sih dari kalender ekonomi untuk minggu depan atau ya, minggu setelahnya teman-teman itu akan ada beberapa news. Mulai dari hari Selasa, 15 Agustus itu akan ada data-data penting. Salah satunya itu adalah core sales, kemudian ekspor import price index untuk Amerika Serikat. Dari ya dari China itu akan ada data soal production juga ya. Setelah itu ada data soal CPI di hari Rabunya untuk Inggris. Kemudian ada data penjualan rumah dari Amerika Serikat juga di hari Rabu. Hari Kamisnya itu akan ada Indonesia Independence Day. Terus juga ada Initial Jobless Claim Amerika Serikat, Manufacturing Philadelphia. Dan di hari Jumatnya akan ada data soal core sales Inggris serta data CPI serta core CPI untuk Uni Eropa. Jadi ya market akan lebih volatile, lebih banyak didominasi dan dipengaruhi oleh market Inggris sama Eropa sepertinya. Oke, itu dari beberapa news yang bakal kita dapat minggu minggu depan teman-teman atau minggu setelah itu ya. Kalau kita perhatikan sih dari beberapa berita itu ada SBF, Sam Bankman-Fried ini adalah founder daripada FTX kemarin yang bermasalah. Teman-teman udah keluar masuk penjara nih, sempat juga jadi tahanan rumah, tapi akhirnya bebas lagi dan berkeliaran lagi ke berbagai negara. Sekarang dia dikabarkan itu ketangkep lagi, teman-teman, dan akan ada sidang lagi untuk tahap berikutnya untuk SBF ini. By the way, SBF ini kuat banget nih backingannya karena dia adalah salah satu donatur untuk politisi di Amerika Serikat sehingga mungkin keluarnya SBF itu tidak tidak bukan menjadi sesuatu yang mengherankan ya teman-teman, disebabkan karena ya dia backingannya kuat jadi bisa keluar masuk teman-teman. Ya gitulah kekuatan power uang teman-teman. Nah ini data dari CryptoRank. Ini soal 10 blockchain yang mendapatkan fundraising saat public token sales, saat penjualan token mereka. Yang pertama yang paling besar sepanjang sejarah yaitu adalah Ethereum. Ethereum ini menjadi proyek yang bisa dibilang sangat-sangat besar ketika dia memberikan penawaran pertama atau ICO terhadap eh, ya siapa investor yang mau membeli proyek ini, dan juga mereka mendapatkan dana segar yaitu sebanyak 82 juta US dollar teman-teman. Yang kedua ternyata mengejutkan ada Arbitrum ARB ya. Ini juga mendapatkan uluran dana yang sangat besar dari para para investor, venture capital dan lain sebagainya itu sampai 41 juta US dollar. Sementara itu di peringkat ketiga itu ada BNB. Ini Binance teman-teman, dia dapat sekitar 40 juta US dollar, terus juga ada Polygon 35 juta US dollar, disusul sama Solana, Cardano, dan kawan-kawan yang lain. Jadi bisa dibilang Arbitrum ini muncul, teman-teman, nama yang muncul yang sangat-sangat mengejutkan berada di posisi kedua. Keren ya, mereka banyak dapat dana teman-teman. Jadi itu kalau kita perhatikan terus, nah ini ada news nih sangat penting kalau menurut saya ya, karena ini perihal soal masa depan kripto, khususnya dalam hal regulasinya, teman-teman. Jadi Amerika Serikat lagi menggodok nih, DPR mereka lagi menggodok soal yang namanya ya lisensi, kemudian juga bagaimana aturan daripada penggunaan market kripto ya. Nggak cuma soal cryptocurrency-nya Bitcoin dan kawan-kawan, nggak teman-teman, tapi termasuk juga dalam hal payment stablecoin, pembayaran menggunakan stablecoin. Kemudian ya ada banyak sekali sih seperti financial innovation juga karena kan yang namanya blockchain itu adalah teknologi ya. Teknologi dan tentunya ini butuh banget yang namanya regulasi yang sangat-sangat ketat teman-teman. Karena kalau enggak ya bisa jadi ini bisa menghancurkan yang namanya perekonomian bila banyak kesalahan ataupun tindakan-tindakan mungkin kriminal dan lain sebagainya ya. Karena yang namanya teknologi masih sangat baru
orang-orang sekarang itu lagi cari apa dampak negatifnya, apa resiko worst case skenario-nya apa kalau ini dipakai dan lain sebagainya. Jadi ini lagi coba untuk regulasi, teman-teman. Ini berdampak sama yang namanya yaitu tadi soal digital pembayaran, kemudian juga stablecoin, Bitcoin, regulasi exchange termasuk di dalamnya juga NFT, market NFT, kemudian DeFi juga. Jadi ini semuanya lagi dibikin ya teman-teman, dan ini mungkin prosesnya membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang. Jadi ya, semoga aja bisa cepat selesai dan juga tidak terlalu ketat ya. Kita harapkan ini tidak bakalan terlalu ketat, karena kalau ketat banget ya itu bisa mengurangi potensi dari adopsi cryptocurrency. Oke, gitu sih dari beberapa news. Kemudian ada Donald Trump nih yang dikabarkan punya Ethereum, teman-teman. Donald Trump is invest in cryptocurrency. Sebenarnya sih di sini tidak ditunjukkan ya, tidak dikasih tahu nih dari Donald Trumpnya sendiri itu membeli Bitcoin atau membeli apa. Tapi ada rumor yang mengatakan bahwa mereka punya Ethereum. Ethereum didapatnya dari mana? Yaitu dari bagi hasil. Bagi hasil karena Donald Trump itu di tahun 2022 Desember itu pernah merilis yang namanya NFT. Nah, NFT dari Donald Trump ini punya hak cipta. Hak ciptanya milik Donald Trump sendiri. Makanya dia dapat kayak bagi hasil gitu dari developer pengembang NFT-nya, teman-teman, dan itu kemungkinan berupa Ethereum, dan dia belum melakukan penjualan dan lain sebagainya, sehingga ya Donald Trump kedapatan punya uh, wallet berisi kripto, teman-teman, padahal dia sendiri itu bukan orang yang menggemari cryptocurrency dan kawan-kawan. Bahkan dia pernah nge nih soal Bitcoin, teman, tapi ya kebanyakan sih seperti itu ya, semua yang nge di ujung-ujungnya ya nggak bisa terbebas juga sama yang namanya cryptocurrency, pasti mereka ada keterkaitan. Jadi ya itulah fenomena yang ada di market, teman-teman. Mungkin dia pernah ngevat tapi belum tentu dia benar-benar anti banget ya. Kalau udah bicara soal uang ya semuanya bisa berubah. Oke, dari berita-berita yang lain, hari ini sebenarnya di tanggal 13 Agustus ya 2023 ini akan ada deadline untuk ARK ARK 21 share Bitcoin ETF yang harusnya sih masuk ke second deadline-nya. Tapi masih ada third deadline sama final deadline. So, teman-teman, ini soal apakah ETF Bitcoin itu di-approve. Udah banyak perusahaan yang ngantri, sedang menunggu persetujuan daripada SEC. Dan salah satunya yang masuk deadline saat ini adalah ARK 21 share Bitcoin ETF. Kemarin sih beritanya ini di-delay lagi ya, teman-teman. Sehingga kemungkinan akan diundur lagi sampai nanti bulan November. November tanggal 11. Kalau kalau diundur lagi bisa jadi masuk ke bulan 1, teman-teman. Bulan 1 Januari tanggal 10 2024. Jadi mayoritas sih kalau kita perhatikan dari data ini itu di Maret 2024 itu harusnya udah dapat keputusan perihal ya ETF ya, apakah bakalan di-approve atau enggak. Jadi ini masih sedang menunggu karena regulasinya juga masih dibikin. Jadi ya kayaknya bakalan ditunda-tunda terus nih, teman-teman. Itu ada berita dari AAV ya, yang setuju larangan pinjaman CRV terkait insiden hacking Curve Finance. Ini salah satu berita negatif juga nih dari CRV yang kemarin sempat dihack. Ada beberapa project yang masih pro, ada juga yang memang sudah ya udah kita mundur aja nih, jangan jangan banyak berhubungan atau terkait sama yang namanya CRP karena mereka pernah dibobol dengan kerugian yang sangat-sangat besar. Jadi AAP mundur even dia sama-sama Ethereum ya teman-teman, sama-sama bergerak di Ethereum. Terus kalau kita perhatikan ini data soal trader menunjukkan ketidaktertarikannya dengan volume perdagangan saat ini, di mana volume altcoin itu rata-rata turun terus ya teman-teman. Jadi market flat ya karena memang sentimennya cenderung flat juga, nggak terlalu banyak good news, fund pun juga nggak terlalu banyak, so marketnya di sana-sana aja. Tapi ada yang mencuri perhatian yaitu si meme coin, ada Doge, Shiba, AP, kemudian PP. Itu rata-rata dapat momentum untuk naik, meskipun naiknya juga nggak banyak-banyak banget teman-teman. Tapi at the end meme coin itu lagi pada rame untuk perdagangan beberapa waktu terakhir, ditunjang sama volume perdagangannya yang bagus. Jadi gitu.
Hmm, ini data soal Bitcoin Carbon Footprint. Oh, teman-teman, studi akademik peer review baru saja menemukan Bitcoin Proof of Work mining menunjukkan kontributor potensial untuk penetrasi energi terbarukan dan dekarbonisasi jaringan energi bersih. Jadi ini masih harus dikaji sih sebenarnya, tapi sudah ditemukan indikasi-indikasi bahwa Bitcoin itu bisa sangat membantu ya untuk renewable energy and expansion. Ya semoga aja sih supaya nggak isu-isu soal wah ini Bitcoin tidak ramah lingkungan menyebabkan polusi dan bla 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 itu bisa dihindari lah teman-teman, karena itu menjadi sentimen yang negatif buat market. Lalu gimana untuk pergerakan dari Bitcoin? Market masih flat teman-teman. Saya sendiri nggak terlalu expect sih untuk trading ya jangka pendek seperti ini, karena melihat marketnya nggak kemana-mana, kemudian ditunjang sama BTC dominance yang juga masih cenderung tinggi. Altcoin saya rasa masih tidak akan menarik untuk beberapa waktu ke depan. Tapi yang seperti saya bilang, kalau teman-teman masuk, meme coin sepertinya masih menarik teman-teman. Ini buat yang trading di futures kayaknya ya, karena kalau nggak long ya short teman-teman. Jadi kalau koinnya masih masih fluktuatif, masih ada volume, kemudian harganya juga masih cenderung naik, itu bisa di tradingkan sih sebenarnya. Dan kalau kita sedikit review nih tentang Shiba Inu, itu volumenya bagus, naik, volume smart money-nya juga naik. Kemudian kalau kita lihat dari PP juga, PP pergerakannya naik, volumenya agak sedikit naik, tapi smart money-nya nggak terlalu banyak. Shiba Inu lebih banyak meskipun dia naiknya nggak terlalu tinggi ya, nggak setinggi PP. Tapi ya bisa teman-teman jadikan pertimbangan juga sih untuk dua meme coin itu. Tapi kalau buat big caps seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, Cardano, XRP saya rasa masih tetap slowing down. Pergerakannya masih dalam ascending channel, potensial double top masih terbuka. Hanya saja level yang harus diperhatikan yaitu di kisaran 28.200 masih dipertahankan dan belum di breakdown, sehingga menurut saya untuk arah Bitcoin saat ini masih ada kecenderungan untuk naik, tapi sayang banget respon jangka pendeknya itu adalah flat. Padahal dia baru aja keluar dari pulling wedge pattern, breakout, terus sideways. Mungkin kalau dibiarkan sideways terus momentumnya bisa hilang. Bisa jadi nggak jadi naik teman-teman. Tapi kita harus awasi sih level 28.200 ini sebagai level kunci kemana arah Bitcoin ke depannya. Jadi kalau dari saya sih gitu aja buat Bitcoin, nggak terlalu gimana-gimana, dan semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, buat teman-teman yang mau join, linknya temukan di kolom deskripsi. Itu aja, akhir kata saya Andre, makasih.